dari kelompok 6 akan menjelaskan apa prosedur penerbitan dan transaksi. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 6. Yang pertama nih Putu Herdana Mahaputri, NPM 514. Yang kedua ada Nila Putu Ulan Kamanda Dewi, NPM 507. Yang ketiga ada Nikomang Triatmo Antari, NPM 533. Yang keempat ada Igusti Ayu Bintang Ratna Anjani, NPM 539. Yang kelima ada Niputu Sri Dewi, NPM 545. Presentasi pertama akan dijelaskan oleh teman saya. (6.1) Prosedur penerbitan saham atau go public. Proses go public. Alternatif pendanaan dari dalam perusahaan umumnya dengan menggunakan laba yang ditahan perusahaan. Sedangkan alternatif pendanaan dari luar perusahaan dapat berasal dari kreditur berupa hutang, pembiayaan bentuk lain, atau dengan penerbitan surat-surat hutang, maupun pendanaan yang bersifat penyertaan dalam bentuk saham atau equity. Untuk go public, perusahaan perlu melakukan persiapan internal dan penyiapan dokumentasi sesuai dengan persyaratan untuk go public. Penawaran umum atau sering pula disebut go public adalah kegiatan penawaran saham atau efek lainnya yang dilakukan oleh emiten atau perusahaan yang akan go public untuk menjual saham atau efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada penawaran umum mencakup kegiatan-kegiatan berikut. Yang pertama ada periode pasar perdana, yaitu ketika efek ditawarkan kepada pemodal oleh pejamin emisi melalui para agen penjual yang ditunjuk. Yang kedua ada penjatahan saham, yaitu pengalokasian efek pesanan para pemodal sesuai dengan jumlah efek yang tersedia. Yang ketiga ada pencatatan efek di bursa, yaitu saat efek tersebut mulai diperdagangkan di bursa. Yang selanjutnya ada proses penawaran umum saham, yaitu yang pertama tahap persiapan. Perusahaan yang akan menerbitkan saham terlebih dahulu melakukan rapat umum pemegang saham RUPS untuk meminta persetujuan para pemegang saham dalam rangka penawaran umum saham. Setelah mendapatkan persetujuan, selanjutnya emiten melakukan penunjukan penjamin pelaksanaan emisi serta lembaga dan profesi penunjang pasar. Yang kedua, ada tahap pengajuan pernyataan pendaftaran. Pada tahap ini dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung calon emiten menyampaikan pendaftaran kepada Bapepam LK hingga Bapepam LK menyatakan pernyataan pendaftaran menjadi efektif. Yang ketiga, ada tahap penawaran saham. Emiten menawarkan saham kepada masyarakat investor. Yang terakhir, tahap pencatatan saham di Bursa Efek. Setelah selesai penjualan saham di pasar perdana, selanjutnya saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu prosedur transaksi. Yang pertama, pengertian prosedur. Prosedur adalah suatu urutan kegiatan kritikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Yang kedua yaitu karakteristik prosedur. Yang pertama, prosedur menunjang tercapainya tujuan organisasi. Yang kedua, prosedur mampu menciptakan adanya pengawasan yang baik dan menggunakan biaya yang seminimal mungkin. Yang ketiga, prosedur menunjukkan urutan-urutan yang logis dan sederhana. Yang keempat, prosedur menunjukkan adanya penetapan keputusan dan tanggung jawab. Yang terakhir, prosedur menunjukkan tidak adanya keterlambatan atau hambatan. Next. Selanjutnya yaitu manfaat prosedur. Yang pertama,
lebih memudahkan dalam langkah-langkah kegiatan yang akan datang. Yang kedua, mengubah pekerjaan yang berulang-ulang menjadi rutin dan terbatas, sehingga menyederhanakan pelaksanaan dan untuk selanjutnya mengerjakan yang perlunya saja. Yang ketiga, adanya suatu petunjuk atau program kerja yang jelas dan harus dipatuhi oleh seluruh pelaksana. Yang keempat, membantu dalam usaha meningkatkan produktivitas kerja yang efektif dan efisien. Yang terakhir, mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan dalam pengawasan. Bila terjadi penyimpangan, akan dapat segera diadakan perbaikan-perbaikan sepanjang dalam tugas dan fungsinya masing-masing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, ada transaksi online. Pengertian transaksi online. Menurut Undang-Undang ITE atau Informasi dan Transaksi Elektronik, transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. Maka transaksi pembayaran elektronik adalah pembayaran yang sah secara hukum dan dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media lainnya. Selanjutnya, manfaat sistem pembayaran online. Pertama, memberikan kemudahan pembayaran dan perluasan media pembayaran. Kedua, meningkatkan efektivitas dan efisien waktu. Ketiga, meningkatkan efisiensi pembayaran. Keempat, memberikan keamanan bertransaksi yang lebih dibanding cash. Yang kelima, meningkatkan customer loyalty. Keenam, kemudahan untuk bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Ketujuh, keamanan yang relatif baik. Kedelapan, cepat dan aman. Kesembilan, fleksibel. Dan yang terakhir, dapat dilakukan dimanapun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang kecil ada mekanisme pembayaran online. Salah satu isu terbesar dalam implementasi sistem e-commerce adalah mekanisme pembayaran via online. Berbagai aspek transaksi yang tergolong dalam berbagai proses interaksi bisnis konvensional berubah dengan cepat ketika perdagangan secara face-to-face mulai digantikan dengan perdagangan online. Dalam transaksi elektronik, ada beberapa media yang dapat digunakan dalam pembayaran, yaitu kartu debit, mobile banking, online, atau internet banking. Next. Pada konsep transaksi, setiap transaksi haruslah dibuatkan keterangan tertulis sebagai bukti seperti kwitansi atau faktur yang biasa disebut bukti transaksi. Untuk transaksi pembayaran elektronik sendiri, sesuai ITE, transaksi tersebut harus dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik dan sesuai ketentuan pasal 1 angka 18 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Baik, sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun pengucapan kalimat. Sekian, terima kasih.